Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novilia Junianti Saragi, NIM 2107167, dosen pengampu Ibu Hayatun Nufus, SPD MPD. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah Pitagoras dan teoremanya. Di suatu sore hari, ada anak bernama Edo ingin mengambil mangga dengan menggunakan tangga. Jadi, berapakah jarak antar tangga dengan pohon agar Edo bisa mengambil mangganya? Dari masalah Edo tadi, bisa kita selesaikan dengan menggunakan teorema Pitagoras. Tidak hanya itu, ternyata banyak teorema Pitagoras yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, seperti pembuatan atap rumah, pembuatan tangga, dan sebagainya. Sebelum lanjut mengenai teorema Pitagoras, kita harus mengetahui siapa penemunya. Nama teorema Pitagoras diambil dari nama seorang ahli matematika bernama Pitagoras. Pitagoras lahir pada tahun 580 sebelum Masehi di Pulau Samos, Yunani. Ayahnya seorang pedagang kaya bernama Menesarchus dari kota Tirus, sekarang bernama kota Sur, masuk wilayah Libanon. Menesarchus dikenal sangat dermawan pada warga Samos, sehingga mendapat anugerah sebagai warga kehormatan kota Samos. Ibu Pitagoras berdarah asli Samos, bernama Pitais, yang dinikahi Menesarchus untuk menyempurnakan statusnya sebagai warga kota Samos. Masa kecil Pitagoras penuh kebahagiaan dan semua kebutuhannya tercukupi dengan baik, mengingat ayahnya seorang saudagar kaya. Pitagoras kecil juga banyak melakukan perjalanan ke berbagai kota mengikuti sang ayahanda. Pitagoras kecil lantas diserahkan pada Ceropilus untuk diberikan pendidikan secara khusus. Guru Ceropilus mengakui bahwa Pitagoras mempunyai pesona dari surga dan memiliki kecerdasan luar biasa. Sebagaimana putra-putri Yunani terdidik, Pitagoras pun mempelajari karya-karya sastra, puisi, dan bermain musik. Setelah dinyatakan lulus dari guru Ceropilus, Pitagoras selanjutnya berguru pada Perikides. Guru kedua itu juga memberikan banyak bekal pada Pitagoras mengenai filsafat, mistik, dan mitologi. Dari guru Perikides, Pitagoras dirujuk untuk menemui guru Thales. Pitagoras cukup beruntung dapat diterima secara pribadi oleh guru Thales. Dari Anaximander dapatlah pelajaran mengenai geometri dan kosmologi. Geometri selalu menghasilkan gedung-gedung megah karena geometri sendiri pun begitu megah, ujar Anaximander kepada Pitagoras. Dari Anaximander pula lah Pitagoras belajar mengenai pengukuran-pengukuran geometris. Selanjutnya, oleh kedua filsuf itu, Pitagoras dianjurkan memperdalam ilmunya dengan belajar ke Mesir. Usia Pitagoras pada waktu itu sudah 18 tahun. Pitagoras disarankan pergi ke India. Pada tahun 520 sebelum Masehi, Pitagoras kembali ke negeri leluhurnya di Pulau Samos. Di Samos, Pitagoras mencoba mendirikan sekolah yang disebutnya Pitagorean. Dia mengajarkan kebajikan-kebajikan untuk kembali menata kota Samos. Namun, tampaknya ajakan Pitagoras tidak memperoleh sambutan hangat dari warga Samos. Karena itu, Pitagoras kembali meninggalkan kampung halamannya pada tahun 518 sebelum Masehi. Dia hanya bertahan sekitar 2 tahun saja. Ada kelompok masyarakat yang sangat membencinya, bahkan ada yang menyerang Pitagoras sebagai antek Persia atau antek Mesir. Sesudah banyak melakukan pengembaraan dan terjaminnya keamanan diri beserta para pengikutnya, Pitagoras kembali memutuskan tinggal di Kroton, Italia Selatan. Disitulah dia bersama para pengikutnya mendirikan perguruan atau semacam pesantren. Di sekolah yang ia dirikan, ia mulai mengotak-ngatik ilmu yang ia kumpulkan selama berkelana. Salah satunya yaitu relasi tentang segitiga siku-siku. Berdasarkan tercatatnya sejarah, orang-orang peradaban Babilonia, Mesir, India, bahkan Cina kuno ternyata sudah memiliki pemahaman tentang relasi antar segitiga siku-siku sebelum Pitagoras lahir. Salah satu contohnya yaitu para peradaban kuno menggunakan relasi antar segitiga siku-siku untuk membangun bangunan seperti piramida. Teorema Pitagoras diambil dari nama Pitagoras karena ia dianggap sebagai orang yang membawa pengetahuan tersebut ke peradaban Yunani yang selanjutnya menjadi pusat ilmu pengetahuan pada zamannya. Dan ia juga yang pertama kali membuktikan teorema ini secara sistematis.
sehingga ia dikenal sebagai bapak bilangan pada abad ke-6 sebelum Masehi. Semenjak pada saat itulah, relasi antar segitiga siku-siku disebut dengan teorema Pitagoras yang berbunyi bahwa kuadrat hipotenusa dari suatu segitiga siku-siku adalah sama dengan jumlah kuadrat penyikunya. Akhir kehidupan Pitagoras dicatat sejarah berlangsung amat dramatis. Ia meninggal pada tahun 475 sebelum Masehi. Mengenai kematian Pitagoras, banyak sumber yang menceritakannya dengan versi yang berbeda-beda. Kematian Pitagoras ini amat misterius karena tidak dapat diungkap secara pasti apa dan bagaimana duduk perkara sesungguhnya, hingga ia dibunuh demikian kejinya.